Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yulianti, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah bersedia datang ke ruangan kita ini dan telah bersedia juga untuk mendengarkan sedikit penyuluhan atau materi tentang anemia pada ibu hamil. Nah, waktu kita lebih kurang 15-20 menit. Tempatnya di sini sesuai yang telah kita sepakati. Nah, bagaimana Ibu? Sebelum kita melanjutkan untuk ke materi, mungkin alangkah baiknya Ibu untuk memperkenalkan diri dulu dan usia kehamilannya sudah berapa bulan gitu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dia Fitri. Usia kehamilannya sekarang udah 6 bulan, mau masuk 7 bulan. Iya. Apakah Bu ada keluhan untuk saat ini? Kalau keluhannya untuk sekarang, alhamdulillah, kalau mual, muntah, enggak lagi. Cuma hanya badan yang lelah, letih, itu aja. Iya. Berarti alhamdulillah ya Bu, sampai sekarang tidak ada mengganggu untuk aktivitas Ibu begitu? Iya, alhamdulillah masih bisa beraktivitas seperti biasa. Iya. Di mana Ibu tujuan dari penyuluhan kita pada saat ini itu agar Ibu bisa mengetahui tentang anemia pada ibu hamil, ya apa itu anemia, apa itu akibatnya, apa penyebabnya gitu, dan apa makanan yang bisa kita makan agar tidak mengalami anemia di saat kehamilan ini gitu. Sebelum kita lanjutkan, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar tentang anemia atau apa yang menurut Ibu yang Ibu tahu aja gitu? Kalau sepengetahuan saya, kalau anemia itu kan kekurangan darah. Iya, bagus Bu, benar Bu. Tapi detailnya pengaruh buat ibu hamil kalau kita anemia tuh nggak tahu kayak gimana nya, belum paham gitu. Iya, berarti tepat sekali saya memberikan materi ini ke Ibu gitu. Jadi nanti Ibu bisa untuk mengantisipasi, bisa untuk mencegah biar selama kehamilan ini Ibu tidak mengalami anemia gitu. Baiklah Bu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ya Bu. Iya. Iya. Ini Bu, saya menggunakan ini ada PPT berupa lembar balik kayak gini tentang anemia. Terus ini ada leaflet nanti yang juga bisa Ibu bawa pulang agar bisa Ibu baca-baca, Ibu lihat untuk di rumah nanti ya. Baiklah Bu, ini ada anemia pada ibu hamil. Ini saya sengaja buat atas nama saya ini untuk persiapan kita acara memberikan materi pada saat ini. Anemia, yang dimaksud dengan anemia itu Bu, anemia adalah suatu kondisi kadar hemoglobin di dalam darah apabila kurang dari 12 gram per sen. Berarti kadar hemoglobinnya Bu, orang awam menyebutnya itu kurang darah, seperti yang Ibu ketahui tadi. Bukan darah rendah atau tensi rendah ya Bu, tapi kadar darah yang kurang di dalam darah kita, yaitu kadar hemoglobin. Anemia pada kehamilan itu kondisi ibu hamilnya yang dikatakan itu pada saat kehamilan, yang biasanya pada awal-awal kehamilan itu apabila kurang dari 11 gram per sen, yaitu yang dikenal mungkin pada usia kehamilan ibu usia 1 sampai 6 bulan gitu. Apabila sudah 6 bulan ke atas, yang dikatakan anemia itu apabila kadar hemoglobinnya tadi kurang dari 10,9 gram per sen gitu. Nampak Bu apa materi kita? Nampak. Iya. Beginilah mungkin kira-kira bentuk kadar hemoglobin kita di dalam pembuluh darah. Kita lanjutkan Bu. Penyebab dari anemia ini biasanya diakibatkan terjadinya perdarahan yang akut pada ibu hamil.
Bisa karena kurang gizi yang kita istilahkan dengan malnutrisi, bisa kurang zat besi di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, bisa terjadinya gangguan penyerapan makanan, dan kurang vitamin B12, dan adanya penyakit kronis. Apakah Ibu ada penyakit kronis seperti TBC, malaria, atau kecacingan gitu? Alhamdulillah tidak ada. Iya, itulah Bu, itu biasanya penyebab dari anemia. Ya, kita lanjutkan. Gejala dari anemia itu yang kita kenal dengan 5L. Ada lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Nah, itu gejala yang biasanya timbul pada ibu tuh pusing. Bisa berkunang-kunang matanya, nafsu makannya menurun, sering sariawan, lidah pecah-pecah, kurang konsentrasi, mual muntah, nafas pendek. Gitu Bu. Itu apabila nafas pendek ini udah terjadi pada anemia yang sudah parah. Akibat dari anemia pada ibu hamil ini bisa mengakibatkan kita keguguran atau yang kita istilahkan dengan abortus ya Bu. Bisa terjadinya perdarahan selama kehamilan, bisa terjadinya persalinan yang prematur atau yang usia kehamilan kita belum cukup bulan, bisa terjadinya gangguan pada janin, dan juga bisa mengakibatkan gangguan persalinan dan pada masa nifas nantinya. Berarti sama masa nifas berpengaruh anemia? Iya, berpengaruh juga Bu. Walaupun kita hamilnya, anemianya pada saat hamil, tapi bisa nanti berefek pada saat kita nifas. Iya. Ini contohnya Bu, gambarnya apabila terjadi anemia pada ibu hamil. Bisa menimbulkan perdarahan atau keguguran, sudah kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan. Dan ini akibat anemia pada janin. Pada janin bisa terjadinya janin kita di dalam kehamilan kita bisa dia kekurangan oksigen yang diistilahkan dengan asfiksia. Adanya gangguan pertumbuhan janin bisa mengakibatkan kefatalan, yaitu bisa mengakibatkan kematian janin di dalam rahim. Juga bisa mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Juga bisa bayi lahir dengan anemia. Walaupun ibunya anemia, bayinya juga bisa anemia nantinya Bu. Bayi mudah terkena infeksi, bayi dengan nanti lahirnya dengan IQ rendah, dan bisa kelainan bawaan yang dikenal dengan spina bifida. Mungkin Ibu belum kenal dengan spina bifida. Spina bifida ini seperti inilah gambarnya Bu. Nih ada pada tulang bokong, tulang punggung kayak gini. Inilah spina bifida. Itu pengaruh anemia. Pengaruh anemia. Ini yang kelainan bawaan. Bisa seperti ini bayi nanti dilahirkan gitu. Gitu Bu. Kalau akibat anemia pada persalinan nanti dan pada masa nifasnya bisa mengakibatkan gangguan kontraksi. Gangguan kontraksi pada ibu. Terus bisa plasenta tertahan. Bisa mengakibatkan yang distilahkan dengan gangguan involusi uteri, yaitu pengembalian perut ibu ke bentuk semula setelah melahirkan. Kan perut kita pertama besar, pengembalian ke bentuk semulanya kembali, yang distilahkan dengan involusi uteri. Bisa mengakibatkan luka proses persalinan sulit sembuh. Bisa mengakibatkan mudah terjadinya infeksi pada masa nifas. Gitu Bu. Itulah akibat apabila terjadi anemia. Jadi apabila kita pantau keadaan kadar gula kita, keadaan HB kita ini, yaitu dilakukan pemeriksaan HB minimal 2 kali selama persalinan. Kita lakukan 1 kali pada usia kehamilan kita 1-3 bulan, dan sekali pula pada usia kehamilan 7-9 bulan. Itu sebaiknya gitu. Jadi bisa terpantau keadaan HB kita tadi, terpantau kita apakah anemia atau tidak begitu. Dan anemia ini kita kategorikan kepada 3. Ada anemia ringan, yaitu bila kadar HB kita 9-10 gram per sen. Ada anemia sedang apabila HB kita 7-8%. Dan apabila anemia berat itu kadar HB kita kurang dari 7 gram per sen. Gitu. Tanya satu Bu, Iya. Berarti untuk periksa HB ini sebaiknya bagus dilakukannya menjelang persalinan. Iya, pada saat kehamilan ini Bu. Kalau pada awal kehamilan, yaitu pada usia 1-3 bulan, itu sebaiknya kita lakukan sekali.
pemeriksaan labor, pemeriksaan darah Iya, iya. gitu. Habis itu pada usia kehamilan kita 7 sampai 9 bulan, kayak usia kehamilan ibu sekarang, itu bagus juga kita lakukan sekali. Jadi sebaiknya 2 kali pada masa kehamilan gitu. Ya, bisa kita lanjutkan, Bu? Ya. Pencegahan dan penanganan anemia itu bisa kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Mengkonsumsi berupa suplemen zat besi yang kita biasa kenal dengan tablet tambah darah. Apakah Ibu sekarang mengkonsumsi tablet tambah darah? Kadang ya, kadang enggak. Itu, Bu. Ibu hamil minum tablet tambah darah ini minimal 90 hari selama kehamilan. Itu sebaiknya, Bu. Memang dianjurkan itu, Bu, biar kita terhindar dari anemia. Apabila kita mengkonsumsi obat tablet tambah darah itu menimbulkan efek samping, biasanya itu pada ibu bisa mual atau sembelit, BAB warna hitam, tapi efek ini tidak berbahaya, tidak perlu ibu cemaskan gitu. Ada sebahagian ibu-ibu hamil yang mengalami gejala seperti ini gitu, tapi tidak perlu dikhawatirkan, dia tidak efek berbahaya. Terus untuk mengurangi efek dari tablet tambah darah ini sebaiknya diminum sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam. Manfaat tablet tambah darah tidak dapat segera dirasakan, itu efeknya jangka panjang. Apa saja makanan yang mengandung zat besi tinggi? Biasanya itu dari udang, ikan, hati sapi, dari daging sapi dan ayam, dari telur bebek atau telur ayam, dari beras, jagung, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan dari daun kacang panjang berupa sayuran, dari bayam, daun katuk, kangkung, dan daun sawi, sayur sawi, gitu. Ini contoh makanannya. Ini yang dari karbohidratnya, ini yang dari proteinnya, dan ini berupa sayurannya. Sudah kita jelaskan tadi. Terus apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita tadi? Yaitu anemia bisa terjadi pada ibu hamil, ya kan? Terus pesan yang penting yang dapat kita ambil, tubuh kita selama hamil ini perlu zat besi yang cukup untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Zat besi ini ada yang dari hewani lebih mudah diserap oleh tubuh, namun harganya mungkin lebih mahal. Kalau zat besi dari nabati itu lebih murah, namun penyerapannya rendah gitu. Jadi perlu kombinasi seimbang antara nabati dan hewani, kita selang-selingi gitu, Bu. Jangan hewani terus, jangan nabati terus, kita selang-selingi. Berarti yang lebih cepat itu diserap tubuh yang dari hewani, lebih cepat diserap tubuh tuh. Iya, ini diserap oleh tubuh kita yang dari hewani, cuman harganya apalagi saat sekarang, ya kan? Kalau dari nabati itu penyerapannya rendah. Gitu. Tapi itu nggak masalah, Bu. Cuman kita selang-selingi saja menu kita selama hamil ini, gitu. Ini ada pesan-pesan sedikit ya, Bu ya. Mungkin kata-kata yang menarik gitu ya. Hamil tetap cantik tanpa anemia. Hamil berseri, bugar, bergairah tanpa anemia. Tanpa anemia, ibu dan bayi sehat dan selamat. Tanpa anemia, keluarga sehat dan sejahtera. Tanpa anemia, masyarakat sehat dan sejahtera. Kan asik kan, Bu? Ya. Bagaimana Ibu dengan materi yang Itu satu lagi ada yang mau ditanya, berarti untuk minum vitamin yang penambah darah itu lebih bagusnya malam hari. Iya, pada malam hari, Ibu. Nggak pagi hari loh. Iya, pada malam hari bagusnya karena efeknya tadi, karena bisa menimbulkan sembelit, mual tadi. Jadi kalau pada malam hari kan sebelum tidur kita kan tidur lagi gitu. Agar efeknya yang kalau tubuh kita merasakan bisa tidak terjadi, tidak kita rasakan gitu. Bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang mau Ibu tanyakan? Udah banyak pencerahan. Iya. Jadi itulah materi kita pada saat ini. Jadi dapat kita simpulkan dari yang udah kita bahas, anemia bisa terjadi pada ibu hamil. Yang dikatakan anemia itu bila kadar hemoglobinnya kurang dari
12 gram per sen. Terus akibatnya pada saat kehamilan bisa terjadi keguguran, pada janin juga bisa terjadi janinnya nanti anemia juga, dan pada masa bersalin atau nifasnya nanti juga bisa terjadinya kontraksi, bisa terjadinya infeksi pada Berarti anemia ini sangat luka berpengaruh persalinan. pas hamil maupun setelah melahirkan. Iya, masih sangat berpengaruh. Makanya saat kita masih hamil ini kita cegah gitu dengan makanan yang mengandung zat besi. Nah, kita tambah dengan suplemen yang berupa tablet tambah darah gitu. Bagaimana Bu? Masih ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang ibu tanyakan? Silakan. Pertanyaan ibu bagus. Udah segitu Kak. Udah ada banyak pencerahannya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan, atas kesediaan waktu Ibu. Semoga yang kita diskusikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi ibu dan janinnya. Ibunya Sangat bermanfaat. Masalahnya ibunya awam. Ya. Ibunya bisa tetap sehat dan janin di dalamnya juga sehat. Dan Amin. proses persalinannya nanti juga lancar tanpa Amin. ada penyulit begitu. Ya. Terima kasih ya Ibu. Ini ada leaflet buat Ibu baca-baca di rumah. Ini bisa Ibu baca-baca di rumah kalau seandainya ada apa? Untuk saat-saat lagi senggang gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Ya.